Dunia digital itu kan luas banget ya. Kadang kita nggak sadar ada bahaya apa aja di sana. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana caranya biar kita bisa lebih aman pas online. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, jujur, pernah nggak sih kamu tiba-tiba deg-degan mikir jangan-jangan akun sosmed atau email kamu dihack orang? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Rasa khawatir itu wajar banget dan ada alasannya loh. Nah ini buktinya, coba bayangin ya, di sebuah workshop literasi digital, hasilnya cukup mengejutkan. 60% pesertanya itu ternyata kesadaran akan ancaman online-nya masih rendah. 60%. Artinya, mayoritas dari kita tuh mungkin nggak ngeh sama bahaya yang ada. Ini nunjukin kalau ada gap pengetahuan yang gede banget yang perlu kita isi. Oke, karena itu, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kita kenali dulu, bahaya-bahaya apa aja sih yang sering banget dialami orang-orang di dunia maya? Dari sekian banyak ancaman ternyata ada 3 hal ini nih yang paling bikin orang resah. Akun WhatsApp yang tiba-tiba di-cloning, penipuan asmara atau yang sering kita sebut catfishing, sama fenomena di ghosting tiba-tiba. Kenapa 3 ini? Soalnya ini bukan lagi cuma soal teknis, tapi udah nyerang personal banget. Ini soal perasaan, soal pengalaman yang, ya, jujur aja sakit banget. Oke, kita udah tahu apa aja yang paling ditakutin orang. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi nih beberapa jenis penipuan yang sering banget bikin kita bingung. Nah ini dia nih, salah satu kebingungan paling umum. Apa sih bedanya spam sama phishing? Gini deh cara gampangnya. Anggap aja spam itu kayak brosur-brosur nggak jelas yang numpuk di kotak surat kita. Ganggu sih, tapi ya udah gitu doang. Nah, kalau phishing, ini beda cerita. Phishing itu ibarat ada penipu yang nyamar jadi tukang pos buat nyuri kunci rumah kita. Jadi simpelnya, spam itu ganggu, phishing itu mau nyuri. Dan ini yang bikin phishing itu licik banget dan super bahaya. Pesannya tuh sengaja dibuat mirip banget sama aslinya, bisa ngaku dari bank, dari layanan streaming langganan kamu, atau bahkan dari teman kamu sendiri. Tapi tujuannya cuma satu, nggak ada yang lain. Bikin kamu panik dan ngeklik link palsu yang udah mereka siapin. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya, bikin pusing. Sekarang kita pindah ke bagian solusinya. Kita bakal bahas senjata-senjata apa aja yang bisa kita pakai buat melindungi diri. Kalau misalnya kamu cuma punya waktu buat ngelakuin satu hal aja hari ini buat naikin level keamanan akun kamu, jawabannya adalah ini, angka 2 ini. Ini adalah singkatan dari autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini tuh kayak kita nambahin gembok ekstra di pintu digital kita. Kuat banget. Mungkin kedengerannya ribet ya. Autentikasi 2 faktor apaan tuh? Padahal aslinya gampang banget. Caranya tuh hampir selalu sama di semua aplikasi. Pertama, masuk ke pengaturan. Kedua, cari menu keamanan atau login. Ketiga, tinggal nyalain deh autentikasi 2 faktor atau verifikasi 2 langkah. 3 langkah simpel ini serius deh, efektif banget buat nahan hacker, sekalipun mereka udah tahu password kamu. Nah, selain 2FA tadi, pastiin juga fondasi keamanan dasarnya udah kuat ya. Pertama, pakai kunci layar yang kuat. Entah itu sidik jari, wajah, atau PIN yang susah ditebak. Terus, coba deh pakai aplikasi Password Manager biar nggak pakai satu password buat semua akun. Dan yang terakhir, jangan lupa siapin opsi pemulihan akun kayak email atau nomor HP cadangan. Jaga-jaga. Oke, keamanan itu bukan cuma soal tools atau aplikasi, tapi juga soal kebiasaan. Yuk, sekarang kita lihat beberapa kebiasaan simple yang bisa kita lakuin setiap hari. Anggap aja HP atau laptop kita itu rumah digital kita. Ya, kita harus pastiin pintunya selalu kekunci kan? Caranya selalu update sistem operasinya, jangan ditunda-tunda. Terus pasang antivirus, anggap aja itu alarm rumah. Dan yang penting juga, rutin cek aplikasi mana aja yang kita kasih izin atau kunci buat ngakses data kita. Selanjutnya, kita amankan jalur komunikasi kita. Di email, jangan lupa aktifin filter spam. Di media sosial, coba deh cek lagi pengaturan privasinya, jangan-jangan semua postingan kita bisa dilihat semua orang. Dan yang paling penting, kalau ragu sama sebuah link, jangan pernah diklik. Sesimpel itu. Nah ini dia nih, pertanyaan yang paling kita takutin. Gimana kalau udah terlanjur kena retas? Tapi tenang, punya rencana itu bisa mengubah panik jadi tindakan yang lebih terkontrol. Bayangin momen itu. Kamu sadar akun kamu udah nggak bisa diakses. Kayaknya diambil alih orang. Pasti tegang banget kan? Tapi di saat itu, apa langkah pertama yang paling penting buat dilakuin? Oke, dengerin baik-baik. Kalau ini sampai terjadi, jangan panik. Ini rencana daruratnya. Nomor 1, dan ini yang paling penting, segera ganti password kamu. Langsung. Kedua, cek aplikasi apa aja yang terhubung ke akun itu, dan langsung cabut akses buat aplikasi yang nggak dikenal.
Ketiga, kabarin teman-teman atau kontak kamu, suruh mereka jangan percaya kalau ada pesan aneh dari akunmu. Terakhir, laporkan kejadian ini ke platformnya, entah itu Instagram, Google, atau yang lainnya. Jadi, pada akhirnya, keamanan digital itu bukan cuma soal teknologi yang ribet. Coba deh lihat ini sebagai salah satu bentuk self-care di zaman sekarang. Sama pentingnya kayak kita ngunci pintu rumah sebelum tidur. Ini soal gimana kita ngambil alih lagi kendali atas hidup kita di dunia maya. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakuin, tapi kapan mau dilakuin. Jadi, apa langkah keamanan pertama yang bakal kamu ambil hari ini? Mungkin aktifin 2FA yang tadi kita bahas, atau ngecek ulang pengaturan privasi, atau ganti password yang lemah. Ingat, satu langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat di kemudian hari.